Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bahagia bisa hadir kembali bersama semua pemirsa di acara Memahami Islam bersama Muhammad Quraish Shihab. Apa kabar Abi? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas tema yang buat sebagian orang mungkin rasanya jauh dari kehidupan sehari-hari, yaitu soal seni. Tetapi sesungguhnya pada saat kita refleksikan lagi, setiap saat dalam kehidupan kita itu dekat sekali dengan seni, dekat sekali dengan ekspresi, dekat sekali dengan keindahan yang ada di sekitar. Di ruangan ini aja nih Bi, banyak sekali seni yang terlihat gitu ya. Dari apa yang kita kenakan. Pakaian juga. Pakaian, betul. Apa yang kita kenakan, ini seni. Apa yang jadi latar belakang karya yang indah sekali di acara ini. Dan saya yakin teman-teman kalau menengok ke sekeliling sekarang boleh dilakukan. Itu bisa menemukan banyak sekali contoh-contoh dari ekspresi seni yang sebetulnya memperkaya kehidupan kita sehari-hari. Nah, tetapi belum tentu kita sudah paham bagaimana sesungguhnya seni dalam pandangan Islam. Bagaimana Bi, Islam itu melihat keindahan, melihat syair, nyanyian, tarian gitu ya, lukisan dan sebagainya yang sesungguhnya bisa jadi panduan untuk kita untuk bisa hidup dengan lebih baik lagi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita ingin merumuskan dulu, walau secara sederhana, apa itu seni. Seni itu adalah ekspresi keindahan, kelembutan. Sehingga kalau kita menemukan misalnya sabda Nabi, tidak ada sesuatu yang disertai dengan kelemah lembutan kecuali itu menghiasinya. Dan tidak ada sesuatu yang disertai dengan kekerasan, kekejaman, kecuali itu memperburuknya. Atas dasar itu, Imam Ghazali berkata, kalau ada orang yang tidak tersentuh hatinya melihat pemandangan yang indah, mendengar suara yang merdu, maka orang itu mengidap penyakit yang sulit diobati. Okay. Seni. Bahkan sebelum kita masuk pada ayat-ayat Al-Quran, kita melihat saja Al-Quran itu kita dapat berkata penuh dengan keindahan, penuh dengan kelemah lembutan, penuh dengan suara-suara yang diistilahkan oleh sementara ulama ada musiknya, musika Al-Quran. Lafaz-lafaznya pilihan, nadanya menyentuh, belum lagi kandungan makna-maknanya. Karena itu seni tidak mungkin dipisahkan dari Islam. Itu fitrah manusia. Segala yang merupakan fitrah manusia tidak mungkin bertentangan dengan fitrah keagamaan Islam. Jadi bukan saja Islam itu membolehkan seni, tetapi dia justru sesungguhnya menganjurkan seni. Zayyinul Quran bi aswatikum. Perindahlah Al-Quran dengan suaramu. Atau perindah suaramu dengan Al-Quran. Itu kan seni. Tidak mungkin terlarang seni itu. Hanya memang harus diakui bahwa dalam rangka mengekspresikan keindahan itu ada batas-batas yang perlu kita Ada batas-batas yang perlu kita perhatikan. Apa Bi yang sesungguhnya jadi batasan-batasan utamanya? Batasan utamanya jangan sampai seni itu menggerakkan potensi negatif manusia. Jadi jangan mengobarkan, jangan menampakkan seni, menciptakan seni yang mengumbar nafsu rendah, yang mengundang tepuk tangan orang kan. Oke. Jadi ada caranya dan juga ada dampaknya yang harus kita perhatikan dalam mempraktekkan kesenian yang sesuai dengan pandangan Islam. Kita akan bahas lebih lanjut teman-teman, jangan kemana-mana, pasti masih ada pertanyaan tentang
mana yang boleh, mana yang dianjurkan, mana yang haram, apa panduan-panduannya, kita akan saksikan sesudah jeda berikut ini. Tetap di Memahami Islam bersama Muhammad Quraish Shihab. Jadi yang terlarang itu kalau terlengah dan menyesatkan. Kalau justru itu membangkitkan semangat, membangkitkan kekaguman kepada ciptaan Allah. Apapun bahasanya, siapapun melakukannya, itu seni Islami. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih teman-teman masih terus bersama saya Najla Shihab dan Abi Muhammad Quraish Shihab di acara Memahami Islam bersama Muhammad Quraish Shihab. Masih membahas mengenai seni. Seni adalah keindahan. Tadi Islam itu menerima berbagai ekspresi keindahan, tetapi ada juga yang dianggap bertentangan. Nah, mungkin pertanyaan yang muncul tuh, jadi seni yang Islami itu yang seperti apa, Bi? Apakah yang kaligrafi gitu ya, atau sebetulnya ada panduan atau definisi yang lebih luas mengenai ini? Betul. Dan pandangan Islam soal ini? Itu bagus pertanyaannya. Jadi kita ambil lagu, apa harus dalam bahasa Arab? Harus nasyid kah gitu ya? Nasyid kah? Harus ini? Tidak. Bahkan bisa jadi ada lagu berbahasa Arab yang terlarang oleh agama. Produk-produk seni dari non-muslim, apa bisa dinamai itu produk Islami kalau dia mengajak kepada kebaikan? Itu seni Islami. Jadi dia tidak melihat pada orangnya, dia melihat kepada misi yang dikandungnya. Apakah harus seni Islami itu bawa ayat Quran dan hadis? Tidak, tidak harus. Orang yang mengekspresikan pemandangan yang indah sebagai ciptaan Tuhan, itu seni Islami. Ada orang-orang yang mengambil secara pintas gampang. Kita ambil alasan-alasan misalnya yang melarang musik, yang melarang patung, dan lain-lain sebagainya. Itu alasan mereka ayat yang menyatakan paminan nasi mayyasharilah wal hadis liyudhilla an sabilillah. Ada orang-orang yang mengambil ucapan-ucapan yang melengahkan untuk menyesatkan manusia. Jadi yang terlarang itu kalau terlengah dan menyesatkan. Kalau justru itu membangkitkan semangat, membangkitkan kekaguman kepada ciptaan Allah. Apapun bahasanya, siapapun melakukannya, itu seni Islami. Jadi betul-betul tujuannya dari si pencipta itu juga jadi kriteria gitu ya, dan kemudian dampaknya kepada penikmat seninya. Kenikmatan itu sendiri, itu seni. Nah, dia terlarang kalau melengahkan. Itu sebabnya kalau dia tidak melengahkan, sama sekali tidak. Kita semua tahu Nabi disambut dengan nasyid. Nabi mempersilahkan, mengizinkan Sayyidah Aisyah menonton tarian orang-orang dari Ethiopia yang dilaksanakan di halaman masjid. Banyak. Karena itu tidak melengahkan. Kalau kita tidak terus-menerus serius, itu tidak direstui agama. Saatan fasaat. Ada saat-saat di mana kita harus bergembira, di mana kita harus menyanyi bersama, di mana kita harus ini. Demikian. Jadi nilai-nilai kebaikannya, khair dan ma'rufnya yang kemudian menjadi ukuran. Gitu. Ukuran. Dan tadi ya, tidak harus yang berkait dengan agama langsung gitu ya, tidak harus tentang hadis, sholawat atau ayat Al-Quran, selama memang kandungannya tidak melanggar syariat agama. Nah, bagaimana Bi kalau secara spesifik kita membahas soal seni pahat? Ini tuh yang mungkin masih banyak yang pemahamannya belum terlalu utuh soal ini. Jadi apakah memang
secara tegas dilarang, tidak boleh sama sekali gitu ya. Ada yang bilang malaikat tidak masuk ke dalam satu rumah bila di dalamnya ada patung. Nah, pemahaman yang utuh mengenai ini sesungguhnya bagaimana? Jadi begini, hukum itu harus dikaitkan dalam konteks kegiatan manusia, dalam konteks non ibadah, harus dikaitkan dengan tujuan, harus dikaitkan dengan konteks, harus dikaitkan dengan masa, harus dikaitkan dengan sasaran. Itu penetapan hukum. Pahat pada masa Nabi, patung pada masa Nabi disembah. Karena disembah, maka Nabi melarang. Alasannya dilarang karena disembah. Tapi kalau tidak disembah, apa juga terlarang? Sahabat-sahabat Nabi masuk ke Mesir, menguasai Mesir. Di Mesir ketika itu sekian banyak patung-patung yang ada, mereka tidak hancurkan. Sampai sekarang Sphinx di Mesir itu masih ada. Karena tidak disembah. Karena itu, kata sementara ulama, tidak terlarang seni pahat. Buktinya apa? Paling tidak dari Quran dikemukakan 2 ayat. Nabi Sulaiman diceritakan oleh Al-Quran memerintahkan untuk membuat patung-patung. Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung sembahan kaumnya, tetapi meninggalkan satu patung untuk dijadikan sarana pengingat. Jadi ketika beliau ditahan, ditangkap, apakah kamu yang menghancurkan patung-patung ini? Dia jadikan satu patung sebagai bukti kekeliruan mereka. Tanya aja yang besar ini, apa saya atau bukan? Oke. Nah, jadi di sini patung dibiarkan karena digunakan untuk sarana menunjukkan kekeliruan. Jadi tidak otomatis terlarang. Itu pandangan banyak ulama kontemporer. Tapi ada yang sangat ketat, yang melihat dari sisi sejak Nabi sudah larang oleh kita. Jadi terang-terangan dilarang juga oleh pandangan itu. Nah, mudah-mudahan sudah dapat gambaran teman-teman. Kita akan kembali lagi sesudah jeda berikut untuk membahas. Kali ini Ella ingin diskusi mengenai dari sudut pandang senimannya, Bi. Apa sesungguhnya panduan-panduan untuk seniman? Karena tadi kita sudah bahas, kita sebagai penikmat seni yang ingin mengapresiasi itu panduannya seperti apa. Jangan kemana-mana, tetap di Memahami Islam bersama Muhammad Quraisy. Ada sementara orang, itu lagu barat, itu lagu kafir. Tidak benar. Silakan siapa yang ingin menikmati lagu apapun dalam bahasa apapun, tapi panduannya itu tadi. Mendorong kepada kebaikan. Terima kasih masih bersama kami, teman-teman, masih belajar di acara Memahami Islam bersama Muhammad Quraisy Shihab. Kita membahas soal seni, tadi banyak tuntunan-tuntunan untuk kemudian bisa memilih seni yang islami, lagi-lagi yang isinya bukan melulu hanya berkait dengan hadis atau ayat Al-Quran, tetapi betul-betul yang memberikan dampak positif untuk kita yang menikmati seni, yang mengapresiasi seni. Nah, diskusinya ingin Ella lanjutkan, Abi, untuk dalam konteks seniman. Ini mungkin nggak semua di antara kita seniman, tetapi banyak sebetulnya yang profesinya mungkin ada di industri kreatif, berkait dengan seni juga, dan butuh semacam tuntunan, Abi. Apa yang harus dijaga, apa batasannya, sehingga sebagaimana yang kita diskusikan sebelumnya, ini pekerjaan yang sekaligus bisa jadi ibadah gitu ya, yang juga mendukung kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Ya, begini, ada sejak wahyu pertama yang memerintahkan membaca. Sejak wahyu itu sudah dijelaskan bahwa membaca, menuntut ilmu itu harus demi karena Allah. Karena itu tidak ada ilmu buat ilmu. Tidak ada ilmu buat ilmu. Ya. Tidak boleh ada ilmu yang tidak bermanfaat. Dan manfaat itu
Bisa untuk pribadi dan sebaiknya untuk umum. Itu seni juga begitu. Seni harus bermanfaat. Bermanfaat buat pribadi dan bermanfaat buat orang. Anda menyanyi, jangan hanya memuaskan diri Anda dengan menyanyi, tetapi puaskan juga orang lain dengan nyanyian itu, dan isinya gugahlah orang lain untuk melakukan kebaikan. Ingin menggambarkan cinta, silahkan menyanyi menggambarkan cinta, tapi titipkan pesan-pesan bagaimana seharusnya cinta itu. Itu seni yang diharapkan oleh ini. Mau buat patung, silahkan buat patung, tetapi harus ada nilai-nilai yang dapat kita tarik dari melihat patung itu, nilai-nilai yang sesuai dengan kemanusiaan manusia. Jadi itu seni dalam pandangan Islam. Lakukan sesuatu yang indah, menarik bersama orang lain dan sebagainya. Tarian boleh, tidak ada larangan, tetapi jangan sampai melanggar norma-norma agama. Kira-kira itu yang terpenting barangkali dalam konteks kita ini. Iya, jadi mengekspresikan keindahan atau bahkan mengekspresikan diri gitu ya, gagasan, emosi yang dirasakan itu jangan sampai mengakibatkan suatu kerusakan gitu ya, baik terhadap individu maupun masyarakat. Nah, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita, tidak bisa dipungkiri itu sebetulnya jenis seninya bermacam-macam. Jadi ada yang memang sesuai dengan tuntutan Islam gitu ya, tadi memberikan manfaat, tetapi anak-anak kita sekarang, bahkan kita sendiri itu dikelilingi oleh berbagai bentuk ekspresi seni yang mungkin tidak sesuai. Nah, bagaimana kita menyikapinya, Bi? Apakah memang ada tuntunan tertentu sebagai orang tua, sebagai orang dewasa yang bisa memilih dan punya keberdayaan untuk memilihkan kepada anak-anak, kepada murid-murid, itu apa yang harus kita lakukan? Menjelaskan tujuan ini. Ya toh. Kita tidak bisa serta-merta melarang anak-anak kita. Ada sementara orang, itu lagu barat, itu lagu kafir. Tidak benar. Silakan siapa yang ingin menikmati lagu apapun dalam bahasa apapun, tapi panduannya itu tadi. Mendorong kepada kebaikan. Merasakan keindahan. Di Al-Quran, menarik sekali. Allah menggarisbawahi bahwa ada keindahan yang kamu dapatkan dari mengantar ternak dari kandangnya menuju ke tempat pertanian, dan keindahan yang kamu dapatkan ketika kembali atau mengembalikan dia ke kandangnya. Coba lihat ya, suasananya, keadaan ternaknya dan lain-lain sebagainya. Itu penghargaan Al-Quran terhadap seni. Ya, karena seperti yang Ella katakan tadi, bahwa Tuhan itu indah, menghendaki keindahan, dan keindahan itu kita ekspresikan mulai dari ucapan kita, dimulai dari penampilan kita. Indah. Ada seorang berkata pada Nabi, saya senang alas kaki saya bagus, pakaian saya bagus. Apakah itu keangkuhan? Dia bilang, tidak. Itu bukan keangkuhan. Keangkuhan itu kalau kamu mengingkari hak orang. Kalau kamu menikmati itu, Tuhan cantik. Itu semuanya ekspresi keindahan. Betul. Itu seni. Dan itu sekali lagi dianjurkan dalam Islam. Jadi mudah-mudahan sesudah ini kita bisa terus menunjukkan keindahan itu, baik dalam penampilan kita, dalam perilaku kita. Kita lebih banyak mengamati keindahan yang ada di sekitar, teman-teman. Terima kasih Abi ilmunya. Terima kasih teman-teman yang selalu setia menyaksikan Memahami Islam bersama Muhammad Quraish Shihab. Saya Najla Shihab dan Abi Muhammad Quraish Shihab undur diri untuk pekan ini, tetapi insya Allah kita akan segera jumpa lagi di episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Metro TV